Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk menggantikan nilai UAS saya yang tidak terekam. Sebelum itu, nama saya Ahmad Rahman Dhani dengan NIM 2002211000003 dari kelas akuntansi A. Di sini video pembelajaran saya tentang pemikiran ekonomi konvensional. Peta konsep pemikiran ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional menyatakan bahwa ilmu ekonomi lahir dari adanya tujuan untuk mengalokasikan dan menggunakan sumber daya yang langka. Karena sumber daya yang terbatas, maka kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa juga terbatas. Tidak ada orang yang dapat mengeluarkan pendapatan melebihi yang ia miliki. Karena kelangkaan inilah kemudian setiap individu akan dihadapkan pada berbagai pilihan tentang apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksi, untuk siapa, bagaimana membagikan produksi dari waktu ke waktu, serta bagaimana mempertahankan dan menjaga tingkat pertumbuhan produksi tersebut. Satu lagi, asumsi yang digunakan oleh ekonomi konvensional adanya keinginan manusia yang tidak terbatas dalam perekonomian pasar atau tidak adanya intervensi pemerintah dalam mengendalikan kegiatan ekonomi. Permasalahan, kelangkaan dan tidak terbatasnya keinginan diserahkan pada mekanisme harga. Bagaimana dalam ekonomi Islam? Beberapa ekonomi dari kalangan Islam mencoba memberikan pemikiran yang menyatakan bahwa permasalahan ekonomi tidaklah linier seperti apa yang didefinisikan oleh konvensional. Tidak selamanya benar bahwa kelangkaan menjadi sebab utama dari permasalahan ekonomi, dan ketidakterbatasan keinginan manusia terhadap kebutuhan barang dan jasa masih menjadi perdebatan. Walau demikian, dalam literatur ekonomi Islam ditemukan beberapa mazhab yang memberikan definisi yang berbeda tentang permasalahan ekonomi tersebut. Mazhab dalam ekonomi. Yang pertama, Bakir As-Sad berpendapat bahwa sumber daya hakikatnya melimpah dan tidak terbatas. Pendapat ini didasari oleh dalil yang menyatakan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ukuran yang sangat tepat dan setapat-setapatnya. Dengan demikian, maka pasti Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia. Yang kedua, berbeda dengan Bakir As-Sadr, kebanyakan ekonomi Islam yang aktif di IDB atau Islamic Development Bank mendefinisikan bahwa masalah ekonomi bersumber dari adanya kelangkaan sumber daya yang terbatas. Dapat dikatakan bahwa pemikiran mazhab kedua ini hampir sama dengan pemikiran ekonomi konvensional. Namun mazhab ini memberikan penekanan terhadap optimalisasi sumber daya yang terbatas. Ekonomi zaman praklasik. Pemikiran ekonomi terbagi atas beberapa bagian. Salah satunya pemikiran ekonomi masa praklasik yang memiliki 4 subbagian, yaitu yang pertama, Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno, Plato dan Aristoteles melakukan pembahasan tentang ekonomi sebagai bagian dari ilmu filsafat, yaitu filsafat moral. Sampai pada akhirnya, Xenophon yang juga filsuf Yunani menyebutkan istilah ekonomi yang merupakan gabungan dari kata oikos dan nomos, yang berarti pengaturan dan pengelolaan rumah tangga. Beralih pada Plato dan Aristoteles, menurut Plato, negara ideal adalah negara yang sudah mengetahui tentang pembagian kerja. Dalam hal ini, Plato membagi 3 klasifikasi manusia berdasarkan pekerjaan, yaitu penguasa, tentara, dan perdagangan atau pedagang. Aristoteles juga berpikir sama dengan Plato, di mana sebenarnya kebutuhan manusia tidak banyak, namun keinginan atau nafsu tidak terbatas. Yang kedua, kaum skolastik. Masih sama dengan zaman Yunani kuno, kaum skolastik masih memfokuskan perhatiannya pada konsep keadilan. Hal ini dipengaruhi oleh ajaran gereja dan kitab Injil pada abad pertengahan. Asumsi ekonomi pada masa itu menyangkut tentang moralitas. Masyarakat menganggap bahwa kekayaan materi perlu karena tanpa materi orang-orang tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, apalagi menolong orang lain. Yang ketiga, era merkantilisme. Merkantilisme berasal dari kata merchant yang artinya pedagang. Pada era merkantilisme inilah terjadi kemajuan yang sangat pesat dalam perekonomian dan literatur. Pada era ini, perdagangan internasional dianggap sebagai sumber utama kekayaan negara yang berupa surplus. Uang dari hasil surplus ini merupakan sumber kekuasaan. Yang keempat, mazhab fisiokratis. Fisiokratis berasal dari 2 kata, yaitu fisik dan kratos atau kretein, yang berarti alam dan kekuasaan. Kaum fisiokrat menganggap bahwa sumber kekayaan terdapat pada sumber daya alam, bukan perdagangan internasional. Kaum fisiokrat percaya bahwa Tuhan telah menciptakan alam dengan sebaik-baiknya, sehingga diperlukan keselarasan dan keharmonisan antara alam dan perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan dan tanpa harus campur tangan dengan pemerintah.
Ekonomi zaman klasik. Ekonomi klasik mulai berkembang sekitar abad ke-18, di mana kemunculannya saat itu bersamaan dengan berkembangnya teori liberalisme. Ekonomi liberal terjadi karena adanya pengaruh dari kemajuan teknologi dan pertambahan jumlah penduduk yang sangat meningkat, yang kemudian akan menimbulkan permasalahan pada perekonomian suatu negara. Tokoh yang mengemukakan pendapatnya yang berhubungan dengan teori ekonomi klasik. Yang pertama ada John Kenneth Galbraith tahun 1908. John Kenneth Galbraith mengungkapkan bahwa ekonomi klasik yang sebagian besar dikembangkan di Inggris membuka jalan untuk revolusi industri melalui 3 dasar utama. Yang pertama adalah filosofi liberalisme, kedua adalah dasar yang diletakkan oleh penulis tentang merkantilisme, ketiga adalah sistem psikrotik Prancis. Dalam hal ini tidak begitu banyak rekomendasi utamanya, namun lebih banyak pendekatan keseluruhan yang diambil oleh penulis terkemuka mengenai bagaimana masalah ekonomi harus ditangani. Yang kedua ada Adam Smith tahun 1723. Adam Smith merupakan salah satu tokoh dari ekonomi klasik yang berpendapat bahwa untuk mengembangkan perekonomian suatu negara diperlukan pembagian kerja. Hal ini dimaksudkan supaya produktivitas tenaga kerja menjadi bertambah. Yang ketiga ada Thomas Robert Malthus tahun 1766. Thomas Robert Malthus merupakan pengikut aliran klasik yang pada akhirnya melemahkan pandangan positif Adam Smith. Dalam buku karya Malthus, Essay on the Principle of Population, banyak dipengaruhi oleh pemikiran Smith. Buku tersebut berisi bahwa tanah sebagai salah satu faktor produksi yang tetap jumlahnya. Yang keempat ada John Stuart Mill tahun 1806. John Stuart Mill merupakan salah satu tokoh yang menganut sistem kebebasan. Beliau berpendapat bahwa masalah perekonomian merupakan masalah sosial. Selain itu, beliau mengemukakan tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan dan ikut serta dalam kemakmuran negaranya dengan berbagai cara seperti meningkatkan produksi, mencintai produk sendiri, dan masalah distribusi barang dan jasa. Yang kelima, David Ricardo 1772. David Ricardo berpendapat bahwa jika jumlah penduduk semakin bertambah, jumlah akumulasi kapital terus-menerus meningkat. Maka yang akan terjadi selanjutnya adalah masalah kelangkaan. Contohnya, dengan meningkatkan jumlah penduduk dan banyaknya permintaan, maka lahan yang ada akan semakin sempit sehingga ketersediaan tanah akan semakin langka. Yang terakhir ada Karl Marx. Teori yang diungkapkan oleh Karl Marx menitiberatkan pada kekurangan konsumsi yang akan melumpuhkan kemampuan produksi. Karl Marx meramalkan produksi yang berlebihan secara umum yang akan menimbulkan runtuhnya teori kapitalisme. Terbukti sekitar tahun 1930, pengangguran merajalela. Dengan demikian mengubah pandangan orang yang tidak mempercayai bahwa tidak mungkin terjadi produksi yang berlebihan secara umum. Ekonomi mazhab sosialisme. Pemikiran mazhab klasik dinilai oleh para pemikir ekonomi selanjutnya banyak terdapat kelemahan-kelemahan dan merugikan masyarakat, terutama banyak merugikan kaum buruh. Maka kemudian lahirlah mazhab baru yang dinamakan mazhab sosialisme. Mazhab sosialisme dikatakan lahir dan berkembang sebagai reaksi terhadap akibat buruknya dari adanya revolusi industri. Revolusi industri memang membawa kemajuan dan banyak kekayaan, meskipun pada kenyataan banyak dari rakyat, terutama kaum buruh, yang hidup tetap miskin karena gaji buruh bukan hanya sangat rendah, tetapi juga selalu ditekan. Pembagian kerja kaum sosialis. Yang pertama ada kaum sosialis utopis, bercita-cita membantu kaum miskin dan mendidik manusia hidup pada sebuah orde sosial yang dipimpin oleh orang bijak. Yang kedua sosialis ilmiah. Yang A, state socialism atau sosialisme negara, menekankan peranan pemerintah untuk melakukan reformasi sosial. Yang B, revisionista socialism, bersifat revolusioner dalam melihat reformasi sosial. Yang C, international revolutionary socialism, terjadi revolusi kaum buruh. Perkembangan masyarakat sosialis. Yang pertama, masyarakat primitif. Produksi merupakan milik bersama dan belum ada pembagian kerja. Yang kedua, masyarakat perbudakan. Diakibatkan penemuan alat-alat produksi, pembagian kerja meluas di mana pemilik alat produksi tidak lagi bersama dan yang tidak memiliki alat produksi bekerja sebagai budak. Yang ketiga, masyarakat feodal. Kaum budak berhasil memiliki alat produksi dengan bekas tuannya. Hanya memiliki tanah penelitian sehingga terjadi pertentangan antara petani dan kaum feodal. Yang keempat, masyarakat kapitalis.
di mana faktor produksi tidak hanya dimiliki oleh golongan tertentu saja, sehingga muncul pertentangan antara kaum kapitalis dan buruh. Yang kelima, masyarakat sosialis ditandai dengan keberhasilan kaum buruh menyamaratakan kedudukannya dengan kaum kapitalis, sehingga pemilik faktori produksi bersama. Secara garis besar, gagasan ekonomi sosialis dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama atau A, sosialisme sebelum Marx. Pemilik klasik dari Adam Smith dan kawan-kawan mengundang reaksi kritis dari berbagai pihak. Sistem perekonomian yang dikembangkan Adam Smith ini telah menimbulkan kelas-kelas pemilik modal dalam masyarakat. Hal tersebut menimbulkan pemikiran sistem ekonomi sosialisme sebagai tandingan dari liberalisme dan kapitalisme. Yang ke B, sosialisme Marx. Karl Marx sangat benci perekonomian liberal yang digagas Adam Smith. Dari segi moral, Karl Marx melihat bahwa sistem kapitalis mewarisi ketidakadilan dari dalam. Hal tersebut karena masyarakat liberal tidak peduli dengan kepincangan sosial. Marx mengajak kaum buruh untuk bersatu dan menggantikan sistem ekonomi kapitalisme dengan yang lebih menjamin pemerataan untuk semua. Yang C atau yang ketiga, pembaharuan terhadap Marxisme. Ide-ide Marx menyebar sebagai antitesis terhadap kapitalisme. Para pendukungnya pun melakukan gerakan sampai terbentuk negara komunis, yaitu Rusia. Namun banyak dari pendukungnya yaitu menafsirkan ulang pemikiran Marx sehingga menciptakan varian-varian baru dalam ideologi sosialisme. Ekonomi mazhab neoklasik. Neoklasik adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa aliran pemikiran ilmu ekonomi yang mencoba menjabarkan bentuk harga, produksi, dan distribusi. Pendapatan melalui mekanisme permintaan dan penawaran pada suatu pasar, asumsi maksimalisasi utilitas mendekati mazhab ini. Pada aliran ekonomi marginalis, mazhab neoklasik lahir berkaitan dengan masalah ekonomi sosial yang belum terselesaikan dengan baik. Pemikiran-pemikiran ekonomi klasik yang diaplikasikan dalam revolusi industri tidak sepenuhnya memberikan solusi. Terbukti masih tingginya kemiskinan masyarakat meskipun tingginya produktivitas tinggi, dan sejarah membuktikan bahwa naiknya pendapatan nasional. Pemikiran mazhab neoklasik terbagi menjadi beberapa pemikiran berdasarkan pusat pemikirannya. Dalam menganalisis masalah ekonomi, pemikiran ekonomi tersebut terdiri atas pendekatan atau mazhab sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan marginal. Konsep marginal dalam menjelaskan kepuasan atau faedah atau utility dari pengonsumsian sejenis barang, bahwa semakin banyak yang barang dikonsumsi, maka tingkat kepuasan barang tersebut akan semakin menurun. Yang kedua, mazhab Austria. Mazhab Austria atau Austrian School of Economics adalah mazhab ekonomi yang menekankan pada individualisme, subjektivisme, biaya peluang, dan prevensi waktu dalam konsumsi dan investasi. Yang ketiga, mazhab Lausanne. Pemikiran utama mazhab Lausanne adalah analisis yang komprehensif tentang teori keseimbangan umum. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi itu sebenarnya sudah ada sejak lama, bahkan sama tuanya dengan peradaban manusia. Setiap manusia mempunyai pemikiran dan caranya sendiri dalam ekonomi, dan agar lebih bermanfaat, hendaklah selalu mengingat uang disertai dengan mengingat berkah dari Tuhan. Dengan begitu, mudah-mudahan kita tidak menjadi egois dan merugikan orang lain, serta mendapatkan kasih sayang dari Sang Pencipta. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.